Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wode Asma Dewi Ali SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, batch 1 mata pelajaran umum tahun 2025 dengan NIM 2590 1549 50189, program studi sejarah di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dengan materi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia abad ke-16. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu lihat kondisi kelasnya sudah baik, sudah bersih, sudah tidak ada sampah berserakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Anjani dipimpin teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran Ibu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Suci, Hadir, Bu. oke, Anjani, Hadir, Bu. Andi. Hadir, Bu. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran sejarah, kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, tanahmu adalah di sanalah ku berdiri, jadi padu ibu. Indonesia
tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama, mengetahui latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian, agar kalian ketahui dan pahami tujuan pembelajaran yang kedua, nanti sebentar Ibu akan memutarkan film dokumenter yang berhubungan dengan materi kita. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang ketiga, agar kalian bisa menjelaskan dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Oke, untuk lebih memahami dan lebih mengetahui tentang materi yang akan kita bahas, Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang terkait dengan materi kita hari ini. Jelajah Eropa berlayar ribuan kilometer menuju timur. Kita perlu menelusuri akar-akar penyebabnya. Setelah jalur sutradarat terputus akibat beberapa konflik di Timur Tengah, aliran para kapal tinggi di Eropa. Hal ini mendorong mereka untuk mencari jalur laut langsung ke sumber rempah. Selain rempah, mereka juga mencari komoditas berharga lainnya, seperti emas dan perak. Glory, kejayaan, kekuasaan. Motif ini berkaitan dengan ambisi politik dan keinginan untuk memperluas kekuasaan. Negara-negara Eropa bersaing untuk menjadi yang terkuat dan menguasai wilayah-wilayah baru. Dengan menguasai jalur perdagangan dan sumber daya di timur, mereka berharap dapat meningkatkan prestis dan dominasi di kancah global. Penemuan wilayah baru juga dianggap sebagai pencapaian besar yang membawa kejayaan bagi raja dan negara. Gospel, penyebaran agama. Motif ini melibatkan semangat. Oke, itu tadi materi video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini ya. Oke, untuk menambah semangat kita supaya mengantuk atau supaya lebih fokus lagi, kita speaking lagi ya. Fokus, semangat. Belajar sejarah. Gue mau nanya dulu ya, berkaitan dengan video tadi. Gue mau bertanya kepada Andi. Kita diberikan kesimpulan atau apa maksud dari video tadi, video pembelajaran tadi. Oke, sebenarnya video tadi menampilkan proses datangnya bangsa Eropa yang Inggris, Belanda, Portugis, dan Spanyol ke Indonesia dengan motivasi kolonialisme, pemberontakan, dan kekuasaan. Mereka juga berusaha untuk menguasai wilayah dan menyebarkan agama Nasrani. Mereka telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Ya, berikan apa? Oke, untuk pertanyaan kedua, guru mau bertanya kepada Mustika. Ya, tadi kan Pak Kami sudah dijelaskan. Terus guru mau bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa itu menjadikan Indonesia sebagai daerah tempat mereka datang dan sekaligus ingin menjajah? Jadi, Indonesia menjadi incaran penjajahan karena kekayaan rempah-rempahnya dan harga rempah-rempah yang mahal, dan menjadi lintas perdagangan maritim internasional, serta sumber daya alam seperti hasil laut dan hasil hutan. Oke, berikan aplaus untuk jawaban ini. Bagus sekali ya, jawaban dari teman-temannya, gimana sudah menerangkan untuk menjelaskan tentang faktor-faktornya. Kemudian jawabannya kenapa negara-negara Eropa itu memilih di antara sekian negara memilih Indonesia sebagai daerah tempat penjelajahan samudranya dan daerah
Ya, jadi untuk hari ini selain guru memberikan materi di PowerPoint, kemudian guru menampilkan video pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok ya, di mana kelompok itu masing-masing dari kalian akan Ibu beri tugas berupa gambar kerja peserta didik atau KPD. Jadi cara pengerjaannya itu ketika Ibu membagikan kalian gambar kerja peserta didik, itu kalian akan mendiskusikan ya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal-soal yang ada di tersebut. Dan ini untuk kelompok 3 LKPD-nya. Jadi silakan kalian berdiskusi untuk menjawab apa yang ada di soal LKPD tersebut ya, menjawab dan didiskusikan. Oke. Ya, jadi yang dijelaskan itu adalah pokok-pokoknya, kemudian perjanjian antara Portugis dan Spanyol, itu dijawab ya, bagaimana menghasilkan Oke, silakan dijawab dulu ya, pertanyaan dari PPD, kemudian didiskusikan. Masih semangat? Oke, untuk menambah semangat kita, ayo kita breaking lagi. Tepuk semangat. Belajar sejarah. Oke, bagaimana semua kelompok?
Jadi perjanjian Saragossa itu adalah perjanjian antara Portugis dan Inggris. Oh, kan Inggris belum datang, Spanyol ya. Dan di mana mereka membagi dunia, di mana hasilnya Portugis tetap di Indonesia dan Spanyol yang keluar dari Indonesia. Guru persilakan Asrika, silakan diberi kesimpulan dari hasil presentasi masing-masing kelompok tadi. Baik, kesimpulan dari masing-masing kelompok tadi yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, yang mendorong motivasi penjajahan, perdagangan rempah-rempah, persaingan kolonial dan kekuasaan. Dan mereka berusaha menguasai wilayah dan sumber daya seperti rempah-rempah, menyebarkan agama Nasrani, dan memperkuat posisi ekonomi dan politik negara masing-masing. Dan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia membuka awal era penjajahan dan memberikan dampak besar bagi sejarah dan masyarakat Indonesia. Oke, bagus sekali. Ya, bagus sekali jawabannya dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kemudian diberikan kesimpulan oleh temannya. Mas Rika, bagus sekali kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah salah satu yang melakukan kami adalah memang mereka itu sudah maju titiknya ya, dengan pengetahuan dan teknologinya yang mendorong mereka untuk melakukan penjelajahan sampai. Jadi mereka itu berputar-putar ya, tidak langsung sampai ke Indonesia, berputar-putar dari India, kemudian ke Afrika, dan kemudian sampailah ke Kepulauan Maluku, Indonesia. Sebelum kita masuk materi kali ini, untuk membuat kita lebih semangat, mungkin kita break lagi ya, karena kan sejarah itu kayak identik dengan mengambil tahun pelajarannya memang tentang masa lalu. Jadi supaya kalian merasa lebih semangat, kita break lagi ya. Oke, tepuk semangat. Belajar sejarah. Lagi. Belajar sejarah. Guru mau memberi referensi sedikit ya untuk pembelajaran kita ini. Jadi sejarah itu merupakan pelajaran tentang masa lalu ya. Jadi walaupun masa lalu, berharap kalian itu tidak bosan untuk mempelajarinya, karena kita bisa mendapatkan pengalaman atau pengalaman dari kejadian masa lalu ya. Kemudian bertujuan juga agar kita tahu bahwa ternyata negara atau bangsa kita di sekitar tahun begitu telah terjadi seperti ini. Nah, yang mengakibatkan kenapa negara kita Indonesia itu bisa sampai terjajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Dimana supaya kita juga mengetahui bahwa negara kita itu kaya akan sumber daya alam, sumber daya rempah-rempah, dan kemudian menarik orang-orang asing dari benua lain sana sampai jauh Eropa sana ya, untuk sampai datang ke negara kita ini. Jadi kita patut bersyukur memiliki negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, dibanding negara lain seperti itu yang masih menjadi pikiran kita dan beban bagi kita. Kita terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, terkenal dengan kekayaan sumber daya rempah-rempah, tapi masih sering kita lihat baik itu dari kita nonton, dari artikel maupun dari internet ya, bahwa negara kita ini masih banyak rakyatnya yang di bawah garis kemiskinan. Itu yang masih menjadi misteri, yang masih menjadi misteri bagi kita
Iya, bisa saja dikorupsi. Masih banyak kepala pemerintahan ya yang melakukan korupsi. Kemudian, contohnya seperti tadi ini yang dieksploitasi kekayaan sumber daya alamnya yang diambil oleh negara lain ya. Seperti itu. Jadi masih menjadi misteri dan PR buat kita. Mengapa kita kaya tetapi kita tidak bisa merasakan atau menikmati seluruh hasil kekayaan negara kita? Mungkin dulu memberikan motivasi ya. Jadi untuk pelajaran sejarah ini berharap kalian tidak mengesampingkan walaupun pelajaran kita ini merupakan pelajaran yang hanya membahas tentang masa lalu. Ibu harap kalian bisa semangat dan membagi dengan mata pelajaran lain motivasi dan semangat kalian untuk belajar. Jangan karena mungkin kita pelajari sejarah yaitu percakapan tentang masa lalu membuat kalian itu mungkin merasa pelajaran ini membosankan, hanya mempelajari tentang masa lalu, tetapi tidak ya. Dari kita hari biasa kita mengatakan kita belajar dari masa lalu supaya tidak terulang lagi. Jadi sejarah itu hadir untuk memberikan informasi-informasi tentang masa lalu sehingga kita bisa mengetahui keadaan. Apalagi kita kan generasi penerus bangsa yang harus kita tahu bagaimana keadaan negara kita pada masa lalu sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang baik dan positif untuk bangsa kita. Ya, kalian kan bisa dibilang ini generasi penerus bangsa ya, yang akan meneruskan nanti bagaimana pengganti pemimpin-pemimpin kita pada saat ini. Siapa tahu nanti ada rezekinya yang ada bisa menjadi anggota dewan, dewan. Nah, jadi bisa diperbaiki. Mungkin ada anggota dewan yang politiknya curang untuk mendapatkan itu, kan? Jadi kita bisa memperbaiki, kita bisa menjadi lebih bersih dari mereka. Jadi itu maksudnya sejarah itu kita bisa memperbaiki dari keadaan-keadaan yang tidak baik yang terjadi di masa lalu. Jadi seperti itu ya. Jadi sejarah walaupun tentang masa lalu dia memiliki peranan yang baik juga agar kita mengetahui, kemudian kita bisa belajar dari keadaan masa lalu, keadaan yang tidak baik yang terjadi di masa lalu, mudah-mudahan bisa kita perbaiki lagi. Oke, sebelum mengambil pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran atau materi kita minggu depan ya. Nah, jadi untuk hari ini karena kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor, kemudian dampak-dampaknya. Jadi untuk materi selanjutnya itu adalah tentang bagaimana negara Eropa tersebut membawa dampak bagi ekonominya atau dampak politiknya di Indonesia. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Dan semangat. Untuk kelas silakan dipimpin teman-temannya. Kita mengakhiri pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Untuk itu doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Salam.